Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sinergi tim audit, strategi mengenai permasalahan hubungan insani dan kondisi psikologi di lingkungan KAP. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Jaka Januar dan bersama Ibu Ismarini, Wanita Fadilah, dan Nova Muhammad Ramadan. Jadi topik ini sangat penting karena keberhasilan kantor akuntan publik tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis dan kepatuhan terhadap standar audit, tapi juga oleh kualitas hubungan kerja dan kondisi psikologis setiap anggota tim. Dalam praktiknya, perhatian ini sering terfokus pada angka, prosedur, dan pelaporan. Namun di balik prosesnya tersebut terdapat sumber daya manusia sebagai penggerak utama audit. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, muncul konflik kerja atau tekanan psikologis meningkat, maka profesionalisme dan objektivitas dan kualitas audit dapat ikut terdampak. Jadi melalui pembahasan ini kita akan melihat berbagai permasalahan hubungan insani dan faktor psikologis dalam tim audit, dampaknya terhadap organisasi serta solusi yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, kolaboratif, dan produktif. Yang pertama yaitu analisis kritis. Nah, mengapa tim kita sedang berada dalam satu risiko? Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah bersikap objektif dan berani melakukan evaluasi internal. Saat ini kita menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tapi juga berkaitan dengan hubungan antar manusia dan kondisi psikologis di lingkungan kerja. Jika diabaikan, kondisi ini dapat menjadi ancaman yang sangat serius bagi stabilitas organisasi dan reputasi KAP publik. Permasalahan tersebut terlihat dari tingginya tekanan kerja, menurunnya komunikasi antar anggota tim, munculnya konflik interpersonal, serta kelelahan mental akibat tuntutan pekerjaan. Dalam profesi audit yang menuntut ketelitian dan profesionalisme, kondisi psikologi yang tidak sehat dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan hasil audit. Maka, maka dari itu, krisis ini tidak dapat dianggap sebagai masalah individu semata, melainkan isu organisasi yang memerlukan perhatian bersama, penanganan yang sistematis, dan komitmen untuk membangun budaya kerja yang sehat dan sportif. Nah, yang pertama itu adalah hubungan insani yang buruk. Nah, yang pertama ini adalah kepemimpinan otoriter. Jadi, Adi jarang memberikan feedback konstruktif. Jika melihat kondisi di lapangan, eh, terdapat beberapa hambatan komunikasi. Yaitu yang pertama itu dari kepemimpinan yang otoriter, yaitu Adi sebagai manajer menerapkan gaya yang cenderung otoriter dan komunikasi dalam satu arah. Dan minimum umpan balik, kondisi ini bisa menghambat proses pembelajaran karena anggota tim kurang memiliki ruang untuk berdiskusi, bertanya, dan mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Yang kedua, ide yang terabaikan. Budi merasa tidak dihargai karena kontribusinya diabaikan. Pengabaian tersebut terhadap kontribusi anggota tim, Budi merasa ide dan masukan kurang dihargai. Hal ini dapat menurunkan motivasi kerja serta mengurangi keberanian auditor yang berpikir kritis dan menyampaikan potensi risiko. Yang ketiga adalah atmosfer tegang. Cindy dan Didi takut bertanya karena suasana kerja yang intimidatif. Munculnya budaya ketakutan dalam tim, Cindy dan Didi merasa takut untuk bertanya, padahal profesi audit membutuhkan klarifikasi dan diskusi yang terbuka. Ketakutan tersebut berisiko menimbulkan kesalahan prosedur, salah interpretasi bukti audit, hingga menurunkan kualitas pemeriksaan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tapi juga dapat menurunkan efektivitas tim, kualitas audit, kepercayaan klien terhadap profesionalisme KAP. Berikutnya akan disampaikan oleh Bu Isma. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Jaka. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai tekanan psikologis. Kondisi ini semakin kompleks karena adanya tekanan psikologis dalam tim audit.
Pertama, target dan deadline yang tidak realistis memicu stres tinggi sehingga mengganggu konsentrasi, ketelitian, dan kemampuan auditor menjalankan prosedur secara optimal. Kedua, mulai muncul indikasi burnout. Anggota tim bekerja secara mekanisme dan kehilangan keterlibatan emosional maupun energi mental. Kondisi ini menurunkan fokus, skeptisme profesional, serta meningkatkan resiko kelelahan audit. Ketiga, muncul kecemasan dalam pengambilan keputusan. Rasa takut disalahkan membuat anggota tim ragu menentukan langkah audit penting sehingga komunikasi tetap menjadi tertutup dan keberanian menyampaikan pendapat profesional menurun. Di sisi lain, minimnya apresiasi menyebabkan motivasi kerja terus menurun. Ketika kontribusi tidak dihargai, anggota tim kehilangan semangat berkembang dan memberikan performa terbaik, sehingga lingkungan kerja menjadi tidak sehat. Next. Dampak pada penugasan audit. Dampak kondisi tersebut terhadap pekerjaan audit sangat serius. Tekanan waktu dan ketakutan terhadap atasan membuat sebagian anggota tim mulai mengabaikan prosedur audit demi mempercepat pekerjaan, sehingga praktik shortcut mulai muncul. Padahal prosedur audit dirancang untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Jika prosedur dilakukan tidak optimal, kemampuan auditor mendeteksi kesalahan dan kecurangan akan menurun, sehingga resiko salah saji material meningkat. Selain itu, kualitas dan integritas kertas kerja audit ikut dipertanyakan. Dokumentasi yang disusun terburu-buru atau tidak lengkap dapat kehilangan kredibilitas dan mengancam kualitas audit. Kondisi itu juga berisiko merusak reputasi kantor akuntan publik, menurunkan kepercayaan klien, serta memunculkan risiko hukum dan pelanggaran standar profesi. Artinya, krisis hubungan insani dan tekanan psikologis bukan lagi sekedar masalah internal, tetapi telah menjadi ancaman terhadap independensi, profesionalisme, dan kualitas hasil audit. Next. Risiko bisnis yang timbul. Jika kondisi ini terus berlangsung, dampaknya terhadap organisasi akan semakin serius. Kualitas audit dapat menurun secara kritis karena ketelitian pemeriksaan, skeptisme profesional, dan pengambilan keputusan melemah akibat tekanan psikologis serta buruknya komunikasi internal. Dalam situasi tersebut, pelanggaran standar profesional berpotensi sulit dihindari. Prosedur audit yang tidak memadai, dokumentasi yang lemah, dan supervisi yang rendah dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap standar auditing dan kode etik profesi. Dampaknya tidak hanya yang dirasakan individu dan tim, tetapi juga organisasi secara keseluruhan. Kantor akuntan publik yang dibangun melalui profesionalisme dan integritas dapat runtuh akibat kegagalan mengelola hubungan kerja dan kesehatan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan audit tidak hanya bergantung pada kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan organisasi menciptakan budaya kerja yang sehat, komunikatif, suportif, dan menghargai setiap individu. Kegagalan mengelola manusia adalah kegagalan mengelola kualitas audit. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Anita. Baik, selanjutnya yaitu meskipun kondisinya sudah menantang, organisasi memiliki peluang besar untuk pulih dan membangun kembali kualitas kinerja tim secara sehat melalui 3 pilar utama, yaitu pilar kepemimpinan. Manajer perlu mengubah komunikasi yang otoriter menjadi lebih partisipatif dan suportif. Pemimpin tidak hanya mengawasi pekerjaan, tetapi juga membimbing, membuka ruang diskusi, dan memberikan umpan balik konstruktif dan menghargai kontribusi tim. Kepemimpinan yang sehat akan meningkatkan rasa aman psikologis serta mendorong anggota tim lebih aktif dan kritis dalam proses audit. Pilar kedua yaitu budaya kerja. KAP perlu membangun budaya yang terbuka, kolaboratif, dan saling menghargai. Bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat harus menjadi bagian normal dalam proses profesional. Budaya saling menyalahkan perlu diubah menjadi budaya pembelajaran dan perbaikan bersama agar kualitas audit meningkat tanpa merusak hubungan kerja. Pilar ketiga yaitu kesejahteraan psikologis.
Beban kerja dan target audit harus dikelola secara realistis agar tidak memicu stres dan burnout. Organisasi juga perlu memberikan dukungan emosional, evaluasi beban kerja yang seimbang, serta apresiasi terhadap kontribusi tim. Auditor yang sehat secara psikologis akan memiliki konsentrasi, motivasi, dan kualitas pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui sinergi tiga pilar tersebut, organisasi dapat memperbaiki hubungan internal sekaligus menjadi profesionalisme, kualitas audit, dan reputasi KAP dalam jangka panjang. Selanjutnya ada rekomendasi pertama, yaitu berfokus pada transformasi kepemimpinan dalam tim audit. Adit sebagai manajer perlu memperoleh pelatihan emosional inteligensi agar mampu memahami dan merespon kondisi emosional anggota tim secara lebih efektif. Kepemimpinan audit tidak cukup hanya berorientasi pada target, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi yang sehat dan rasa aman bagi anggota tim. Karena itu, pola kepemimpinan perlu diarahkan dari commanding menjadi mentoring dan coaching. Dalam prakteknya, manajer perlu membangun hubungan kerja yang lebih terbuka melalui sesi one-on-one feedback secara rutin. Sesi ini tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi kesalahan, tetapi juga untuk memberikan arahan, mendukung pengembangan kompetensi, dan mendengarkan kendala anggota tim selama proses audit berlangsung. Pendekatan ini akan meningkatkan kepercayaan antara atasan dan bawahan, memperkuat komunikasi interpersonal, serta mendorong anggota tim lebih berani menyampaikan pendapat secara profesional. Dalam jangka panjang, transformasi kepemimpinan ini diharapkan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif, sehat secara psikologis, dan mendukung kualitas audit. Selanjutnya, rekomendasi yang kedua adalah membangun psychological safety di lingkungan kerja tim audit. Organisasi harus memastikan setiap anggota tim merasa aman untuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan mengungkapkan keraguan profesional tanpa takut disalahkan. Untuk mendukung hal tersebut, diterapkannya open dialog policy, yaitu kebijakan komunikasi terbuka yang mendorong diskusi dua arah secara sehat dan profesional. Melalui pendekatan ini, anggota tim memiliki ruang untuk menyampaikan ide, masukan, dan permasalahan selama proses audit berlangsung. Dalam audit keterbukaan, komunikasi sangat penting karena kualitas pemeriksaan bergantung pada keberanian auditor dalam bertanya, mengklarifikasi, unifikasi, dan menyampaikan potensi resiko. Ketika anggota tim merasa aman secara psikologi, kemampuan berpikir profesional akan berkembang secara optimal. Selain itu, organisasi perlu membangun budaya apresiasi. Pencapaian perlu diberikan pengakuan sebagai bentuk penghargaan atas nama anggota tim. Apresiasi ini dapat meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, ketertarikan terhadap organisasi, dan semangat kolaborasi dalam tim. Dengan terciptanya keamanan psikologi, lingkungan kerja akan menjadi lebih suportif, komunikatif, dan produktif sehingga anggota tim dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan emosional berlebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Naufal. Baik, terima kasih Bu Anita. Manajemen kesejahteraan psikologis. Rekomendasi ketiga adalah menata ulang ritme dan pola kerja audit. Selama ini tekanan kerja muncul karena deadline lebih berorientasi pada tuntutan klien dibanding kapasitas tim. Kondisi ini perlu diperbaiki agar target kerja tetap realistis tanpa mengorbankan kualitas audit maupun kesehatan psikologis auditor. Penjadwalan audit harus mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan, jumlah personel, dan waktu pelaksanaan prosedur sesuai standar profesional. Dengan pengelolaan waktu yang lebih rasional, tim dapat bekerja lebih teliti, fokus, dan sistematis tanpa tekanan berlebihan. Selain itu, organisasi perlu memberikan dukungan kesehatan mental melalui konseling internal, pendampingan psikologis, dan ruang komunikasi bagi anggota tim untuk menyampaikan tekanan kerja. Perhatian terhadap kesehatan mental merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia modern. KP juga perlu menyediakan fleksibilitas kerja dan recovery time setelah fase audit yang insentif agar auditor dapat memulihkan kondisi mental dan emosionalnya. Langkah ini penting untuk mencegah burnout, menjaga motivasi, dan mempertahankan kualitas kinerja jangka panjang. Pada akhirnya, auditor yang sehat secara mental akan memiliki konsentrasi, ketelitian, dan kualitas pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena itu, pengelolaan ritme kerja yang sehat menjadi investasi strategis untuk menjaga kualitas audit dan reputasi organisasi. Next slide.
Pelaksanaan perbaikan ini membutuhkan proses yang terstruktur dan berkelanjutan. Karena itu, implementasi strategi dibagi dalam 3 tahap selama 3 bulan agar perubahan berjalan efektif dan terukur. Pada bulan pertama, fokus diarahkan pada penguatan kepemimpinan dan komunikasi internal. Manajer mengikuti pelatihan emotional intelligence, sementara tim mulai menerapkan budaya dialog terbuka melalui forum diskusi dan sesi feedback rutin. Tahap ini bertujuan membangun kepercayaan, memperbaiki komunikasi, dan menciptakan keamanan psikologis. Pada bulan kedua, dilakukan restrukturisasi beban kerja dan perbaikan sistem penghargaan. Penjadwalan audit disusun berdasarkan kapasitas nyata tim agar tekanan kerja lebih realistis dan seimbang. Selain itu, diterapkan sistem apresiasi dan reward yang lebih adil untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim. Pada bulan ketiga, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas audit, efektivitas komunikasi, kepatuhan prosedur, serta kondisi psikologis anggota tim. Evaluasi ini penting untuk mengukur keberhasilan perubahan dan menentukan langkah perbaikan berikutnya. Melalui tahapan tersebut, diharapkan perubahan tidak bersifat sementara, tetapi mampu membentuk budaya kerja yang sehat, profesional, dan berkelanjutan di lingkungan KAP. Sebagai penutup, kualitas audit yang unggul tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dan kepatuhan terhadap standar profesi, tetapi juga oleh kondisi tim yang sehat secara sosial dan psikologis. Auditor yang merasa dihargai, didukung, dan aman akan bekerja lebih teliti dan objektif dan profesional. Karena itu, perubahan yang dilakukan bukan sekedar menyelesaikan konflik internal, tetapi juga menjaga keberlangsungan, integritas, dan reputasi kantor. Akuntan publik di masa depan, budaya kerja yang sehat merupakan investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada kualitas layanan dan kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Mari bersama-sama membangun lingkungan kerja yang lebih terbuka, sportif, dan manusiawi demi masa depan KAP yang lebih kuat, profesional, dan berkelanjutan. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Beres, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.